Pak Andi, sudah ngopi Pak? Alhamdulillah, saya senang sekali Pak. Saya senang sekali Bapak kita bisa silaturahmi seperti ini. Saya sudah tidak pengen mengirimkan karya-karya saya seperti buku, baju supaya bisa dipakai sebagai kenang-kenangan. Intinya adalah ilmu Pak, ilmu yang bisa kita bangun. Oke, bagaimana kawan-kawan untuk mengefisiensi waktu? Siapa lagi yang belum saya sapa? Haji Dayat, Mat Yuki, Bapak Lina, Bapak Kades Selaru. Lina, bisa didengarkan? Kemudian partisipan yang baru bergabung, saya admit, Andrego Bugis, Karyadi Pulpis, sorry ya, oke kita admit. Wah, ini semakin asik nih, semakin ramai, semakin banyak. Bahasa basi intermezzo, ada yang mau tanya-tanya lagi, Bapak Ibu, mengenai bangunan tadi? Belum selesai ya? Izin, Master. Ya, siap. Nanti kita bahas masalah sekat, Master, sama pakan. Boleh. Sebelumnya ya, kita bahas. Oke. Saya mau tanya. Jadi untuk bangunan yang Bapak tadi, itu memang yang 2 lantai ada ruko, itu yang harus bekerja itu alat Pak. Alat yang harus metode pengairan, di buku ini juga ada teknik dan cara bagaimana sih supaya suhu dan kelembapan yang didapat nanti ada di buku ini, silakan dipahami dan dimodifikasi sendiri. Karena gedung-gedung yang mepet itu memang gedung-gedung yang sangat harus diperhatikan khusus, punya perhatian khusus gitu nah dibanding gedung tunggal. Karena gedung tunggal ini kan bebas, artinya dia mau kiri kanan dan lain-lain kan udara itu bebas. Sedangkan kalau gedung-gedung nempel itu adalah apalagi gedung yang berdekatan dengan interaksi dengan manusia itu kayaknya agak susah dan perlu perlakuan khusus Pak. Nah, jadi memang alat yang perlu bekerja. Alat yang perlu bekerja. Nanti di buku ini ada alat, mesin-mesin dan apa-apa yang kita sampaikan. Insya Allah Pak, buku ini setelah ini akan saya kirim, Bapak pelajari. Master, saya tanya Master. Ya. Nah, ini saya permasalahannya. RBW saya itu kan yang pertamanya RBW saya itu kan 10 kali 12. Ya, 10-12. Nah, 3 lantai. Nah, di lantai saat lantai 3, lantai 2 itu ada dia burungnya sesarangnya pun ada. Cuma ke lantai 1 tuh cuma 1 aja. Ini sudah 7 bulan. Cuma 1 aja yang bersarang di situ. Kedua, 7 bulan, 1 di lantai 32 ada. Ya. Banyak di situ lah. Tapi lantai 1-nya cuma 1 sarang aja baru. Nggak mau turun dia burungnya kayaknya. Nah, terus? Nah, kedua, ini lagi gedung saya itu 4 kali 10. Itu kan otomatis panas itu, Pak Master. Itu kan apa namanya semen. Itu mengatas itu gimana? Ini kan sudah jadi nih. Atasinya kepanasannya itu gimana? Terima kasih, itu aja Master. Bapak siapa dari mana? Rudiansa dari Kaltim Samarinda. Rudiansa Kaltim Samarinda. Oke, saya mau tanya dulu Pak, RBW-nya 10 kali 12, 3 lantai. Tinggi antar lantai berapa Pak? 2,20 meter. Nah, 2,20 meter. Setiap lantai ya? Iya, iya. Nah, itu tadi sudah kita bahas kan mengenai konstruksi suhu ya. Iya. Kan lantai dasar sama semua beton ini Pak ya? Beton. Sama. Bos poin berapa? Poin. 1 kali 4 kali 4. 4 kali 4. Ventilasi paralon. Paralon. Ventilasi paralon berapa jumlahnya?
Itu kalau 4 itu 8, 4 lempar per 4 meter itu 8. Jadi 8 per ya. 2 meter 4 dia. Saya pasang situ. Itu 4 in, 3 in? 4 in. 4 in. Oke. Suara itu poinnya loss apa juga? Loss, terjun dia, terjun loss. Di sekat apa pilar, sekat apa loss? Di larnya itu saya bikin sekat itu. Pintunya berapa luasnya? 1 meter persegi. 1 meter persegi. Ya. Lar 1 meter persegi. Ya. Saya tanya, oke, ini bahannya ton ya? Ton burung 1. Di bawah Oke. burung 1. Nah, jadi gini Pak, pertama Nggak mau turun. burung itu tidak turun Nah, karena tidak adanya panduan suara. Apa yang memandu suara di dalam itu adalah suara tarik. Jadi ini adalah pertama untuk mengundang burung turun ke bawah instalasi suara. Kemudian Bapak aksesnya untuk ke dalam itu solar bangunan 10 kali 12 kali 3 itu kalau dia cuma 1 meter persegi kayaknya sempit Pak. Jadi agak di luar sedikit, dan di sisi mulut, di mulut lar itu dikasih 2 tweeter kiri kanan Pak. Kiri kanan tweeter tarik. Ya. Nah, Saya kasih dua aja di situ, satu aja, tapi dua Twitter situ. Ini Gandeng dia. bukan satu gandeng Pak, masing-masing gini. Oh, masing-masing ya. Nah, jadi kalau bangunan kalau di ini 3 lantai tadi, 3 lantai itu baiknya twitternya disilang. Lantai pertama itu lantai paling atas itu sebelah kanan, ya. Lantai bawah sebelah kiri, lantai bawah lagi sebelah kanan. Pokoknya disilang kanan kiri kanan kiri. Nah itu berdasarkan arah putaran burung. Mungkin ini sulit dipahami ya. Nanti akan kita konstruksi gambar. Ya. Terima kasih, Master. Nah ini berlaku untuk semua. Penempatan Twitter tarik sebenarnya adalah salah satu untuk mengundang burung turun. Karena menurut saya suara itu seperti Google Map bagi burung. Dia jalurnya. Kalau kita lepas dari Google Map, dari tanda panah itu kan, navigasi, itu nggak bisa. Jadi suara itu seperti navigasi, pemandu. Nah, kenapa Bapak? Pertama, luas antar lantai, tinggi antar lantai 2,20 meter. Suhu di bawah kelembapannya sangat tinggi, Pak. Iya. Kelembapannya tinggi sekali itu. Ada air nggak, Pak? Ada kasih air. Iya. Nggak ada air, baskom sama sekali nggak ada kolam. Ada kolam, ada air juga, baskom. Itu Pak, kalau ada sarang, itu insya Allah sarangnya akan kuning. Karena kelembapannya tinggi sekali. Karena tekanan rendah, habis itu air ada, angin kurang, makanya dia agak nggak suka. Karena burungnya ini agak anginnya terlalu tinggi Pak, kelembapannya itu terlalu tinggi. Jadi mengatasnya Master, apa baskom di bawah itu saya pindahkan ke atas saja gimana? Nggak usah dikasih air di lantai bawah Pak. Di bawah, nah saya jelaskan secara ini semua ya, ini semua. Ini untuk semua. Bangunan di bawah 3 meter, jangan gunakan ada air kolam. Kalau ventilasinya tidak banyak. Minimal ventilasi 4 meter persegi, itu 9 lubang, 4 in. Boleh memakai kolam, tapi airnya tidak boleh banyak. Karena kolam itu sebagai pendingin pasif, bukan pendingin aktif. Pendingin aktif itu seperti blower, maker, pompa RO, dan lain-lain. Jadi di bawah bangunan 3 meter, itu jangan banyak airnya, tapi banyaki ventilasinya. Kalau banyak airnya, kelembapan akan tinggi, dan sarang akan menjadi kronis. Dan dia tidak suka. Kelembapan terlalu tinggi, kenapa? Ketika dia bikin sarang, pokoknya nggak enak. Saya sudah uji ini dari 1 tahun yang lalu.
di bawah bangunan 3 meter, jangan gunakan air kolam. Boleh, tapi sedikit aja. Itu sebagai pendingin pasif. Dia tidak minum kok di situ. Kata orang ada yang mengatakan minum, enggak. Itu pendingin pasif. Itu pendingin pasif. Pasif artinya diam. Ketika proses penguapan ada, supaya suhu terjaga, air itulah yang akan terangkat. Makanya kalau lama-kelamaan air itu akan kering kan? Karena itu proses pendingin pasif namanya. Tapi kalau kita menggunakan pendingin aktif, seperti mistmaker, pompa RO, dan ada ventilasi, begitu pendingin itu jalan, mesin kan mengeluarkan uap, kemudian ditiup oleh angin, itu kan sejuk lagi ruangan. Nah, jadi udara yang ada di dalam tuh dihantar keluar, apalagi menggunakan alat penyedot. Nah, tapi ini untuk secara alami, di bawah bangunan 3 meter, jangan dibanyakin airnya. Karena dampaknya adalah sirip akan mudah berjamur. Coba Bapak perhatikan siripnya. Sudah mulai putih-putih apa enggak, Pak? Iya, ada berjamur, betul. Ya kan? Putih-putih itu 1 tahun. Pak. Nah, jadi ini berlaku untuk semua ya. Gimana Bapak paham maksud saya? Di bawah bangunan 3 meter, ventilasi kurang, itu jangan ada airnya. Karena itu sangat tinggi kelembapannya. Itu sudah mulai putih kan, Pak? Iya. Saya tidak melihat bangunan Bapak, tapi saya berani bilang itu sudah putih. Ya, betul itu. Lagi menggunakan kayu kenanga, kayu meranti, itu sudah selesai itu, Pak. Iya, betul. Masalah banget udah. Kemarin saya semprot pakai diamond aja jamurnya. Ya. Itu pun tidak efektif, Pak. Saya sudah contohkan cara efektif itu di Katam pokoknya. Apalagi kayu-kayu lemah ya. Jadi ini salah satu pembuktian uji coba saya, Pak ya. Bahwa bangunan 3 meter itu jangan banyak airnya. Dan harus banyak ventilasinya. Karena tekanan udara itu yang membuat burung nggak mau turun. Yang kedua, memang karena faktor suara yang tidak terjangkau. Kemungkinan setting volume panggil ini lebih dominan dibanding tarik. Instalasi suara, Pak, yang menjadi kasus Bapak ini. Yang kemudian faktor rendahnya bangunan itu tadi, sirip menjadi korban, usahakan ventilasi dibanyaki, air dikurangi. Makanya Pak, setelah saya lakukan ini, sarangnya putih jernih pelontos Pak. Dihargai 16 juta. Nanti akan saya perlihatkan. Kan di story saya itu ada kemarin tuh. Saya putih pelontos. Setelah meneliti ini, setelah saya kurangi air, saya banyak ventilasi. Sarang putih bersih Pak. Karena kalau Bapak walaupun dia bersarang, itu misal yang banyak airnya, walaupun bersarang, itu akan sarangnya jadi sarang kronis. Rata-rata yang bangunan yang tidak ada airnya, itu sarangnya kering, putih, memang agak bulu. Tapi nggak apa-apa, dibanding kronis Pak. Kalau banyak airnya, itu mudah sekali kuning, karena kelembapan. Kurangnya udara, banyaknya air, jadi gimana ya, kelembapan ini memang susah dijelaskan Pak, karena kelembapan ini tidak berpengaruh kepada fisik kita. Yang berpengaruh pada fisik kita itu kan hawa, suhu panas, jadi kita bisa merasakan panasnya. Tapi kalau kelembapan ini agak gimana menjelaskannya gitu, kesan Bang, kesan apa? Terus yang masalah tadi sudah jadi gedung saya ini kan 4x10 tadi, terus mengatasi temperatur di dalamnya itu gimana? Ya pakai peredam. Pertama pakai peredam, habis itu gunakan pendingin aktif yang sudah disetting oleh timer. Kemudian ventilasi nih Pak, ventilasi juga diperhatikan. Nanti setelah ini kan ada baca buku nih, mungkin penjelasan saya mungkin agak kurang. Ini kan saya bahasnya secara umum. Nanti secara spesifik ada di buku yang saya kirim mengenai dari ventilasi. Silakan dipahami sendiri. Dimodifikasi penjelasannya ada kok Pak. Karena kalau saya sampaikan secara langsung begini, 4x10 tadi, kalau sudah 4 meter persegi itu lubang ventilasinya harus 8, sisinya juga harus ada lubangnya seperti di teori tadi mana? Saya jelaskan teorinya mana? Ini, nah 4x10 usahakan dibuat seperti ini Pak, desainnya. Di lubang sisinya harus ada lubang, habis itu
Nah, setiap meter persegi ini 4 meter persegi harus ada 8 minimal ya, 8, 9, 10 lubang ventilasi. Kemudian ambil minimal void 4 kali, minimal void ambil semua Pak, 4 kali berapa gitu. Ya, ya, Supaya 4 kali 4. enak. Nah, kemudian di dalam ini bikin lubang ini, selain lubang sisi, bikin juga void dalam. Kenapa void dalam itu saya sarankan? Penjelasannya ada. Jadi void dalam ini juga sangat berpengaruh supaya burung itu begitu dia masuk, dia nggak perlu balik Pak, cukup langsung tembus ke bawah. Nah ini ilmu dari Saca juga, ilmu dari Saca ini Pak, ilmu 50 juta. Iya betul. Ya, Ini ruangi pinggiran ini sama di dalam ini ilmu 50 juta Pak. Ini teknik membuka titik, ini titik perak. Nah, yang kemarin dijelaskan oleh Bapak kan yang penasaran dengan teknik Saca itu kan. Nah, pada gambar tersebut pinggir lantai dilubangi selebar 40 cm. Adapun fungsi dari lubang ini membuat suhu merata dari lantai dasar ke lantai atas. Kedua, memudahkan mengaliri air di dinding dan agar air langsung jatuh ke lantai dasar, tepatnya di selokan. Kan ini desain khusus nih. Nanti baca sendiri bukunya, saya hanya menjelaskan cara kerjanya Pak ya. Ya. Nah, ini yang saya katakan ventilasi dalam Pak. Nah, ini anggaplah bangunan kita ya. Ya. Nah, ini jelas kan di layar Pak ya? Ya, jelas. Nah, dan suara saya terdengar. Ya, bagus. Nah, jadi tanda panah ini kan burung nih masuk. Jadi fungsi void dalam, burung itu ketika masuk ke sini, dia nggak perlu lagi balik ke void untuk turun ke bawah. Tapi cukup ini masuk, kemudian tembus dan bisa mengakses ke seluruh ruangan. Tapi lubangnya ini jangan jangan lebar-lebar juga Pak. Nah, ya kalau untuk bangunan lebar minimal bikin 1 kali berapa gitu kan, untuk akses burung aja. Nah, ini adalah ilmu, ini fungsinya enak membuang kotoran, suhu juga di ruang inap bisa merata. Kalau kita taruh blower di lantai bawah, itu akan penguapannya mudah naik Pak, melewati ini. Iya Pak ya? Ya, betul. Itu. Nah, jadi kita kalau taruh blower di bawah sini, itu penguapannya akan naik ke atas dan suhu akan merata. Nah, dibantu oleh aliran air yang ada di samping dinding ini, kalau itu beton. Ya. Makanya ada istilah yang dikeluarkan oleh Denny William, itu rain room. Kalau Bapak pernah simak, rain room itu adalah hujan di dalam ruangan. Hujan di dalam ruang inap. Nah, ini adalah teknis ilmu 50 juta, Pak. Kaca, suara asli ciptaan Allah itu memang harus seperti ini anunya, konstruksi bangunannya dulu. Ini adalah bagian dari standarisasi RBW. Ini adalah supaya suhu itu bisa merata ya seperti ini untuk mengatasi bangunan rendah tadi, kemudian bangunan yang terdempet oleh tadi. Ya, beginilah caranya. Dengan cara membuka lubang-lubang supaya suhu merata. Dan fungsinya itu juga seperti ini, bisa membantu mengakses dari lantai sini, burung belok, burung tuh nggak perlu lagi balik. Nah, seperti yang ada di gambar selanjutnya, oke. Saya carikan dulu. Nah ini burung nggak ada lubang di dalam Pak ya. Nah, nggak ada lubang di dalam nih ya. Nah, satu set burung harus ini kan balik lagi untuk turun. Tapi kalau bedanya dengan lubang yang ada di dalam, nah semua burung bisa akses ruangan ya.
kalau misalnya penempatan titik tertarik kita kurang. Bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin Master. Ya siap. Apa lubang itu sama halnya misalnya Master kan kalau punya kita mirip seperti itu ada lubang, tapi itu untuk naik tangga Master. Apa itu sama? Waduh. Apa ada pengaruhnya Master? Tapi itu naik tangga kan apakah tangganya standby? Itu Ukurannya sekitar 1x1 Master. Tapi ada ya. tangganya standby aja Master. Oh, tapi Cuman tangga kayu biasa aja tegak. Oh, kalau bisa tangganya dirubahkan, kemudian dikasih ini Pak, tangganya dirubahkan dikasih titik tertarik juga. Jadi di lubang dikasih titik tertarik Master. Iya. Nah, jadi ini adalah desain kekinian. Artinya gini Pak, di tahun 90 itu ada gunakan orang metode zigzag. Zigzag ya Pak? Point, Iya. zigzag. Nah, dulu zigzagnya saya Pak. Ya, itu era 90-an zigzag. Dan dipasangi di setiap lubang itu kan silang ada titik tertariknya. Dan sekarang ini adalah kekinian kita modifikasi. Loss dan zigzag Pak. Bapak bisa memahami itu nggak? Kita gunakan dua ini. Loss dan zigzag. Artinya kalau kamu nggak suka loss, ya zigzag kamu pakai. Izin Master. Keduanya ini kita terapkan di dalam satu RBW. Nah, selain zigzag itu tadi, fungsinya adalah suhu. Untuk meratakan suhu. Memudahkan tes burung. Sebenarnya itu fungsinya. Izin Master. Ya, siap. Apakah metode ini bisa diterapkan di RBW 8x12? Berapa? Terima kasih. 8x12. Bisa, Pak. 8 biasanya kan itu kita biasanya 8 itu tengahnya tulang. 4 meter kan? Ada tulangnya tuh. Ya. Bisa, Pak. Iya. Bisa. Bisa, semua bisa. Semua bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tergantung cara kita memahaminya gitu. Kalau 4 meter 8x12 bagus lagi. Itu suhu sudah terjamin oke. Saya jamin kalau lebar 8 tinggi 3 meter itu wah rezekinya aja lagi yang kurang itu Pak. Kalau desain dengan seperti ini tinggal penempatan titik tertarik aja lagi. Ya, makasih Master. Jadi Master itu lubang itu kita buat sejajar dengan lar di depannya. Dengan lar di depan itu terus itu lubangnya di belakang kita sejajar kan? Nggak mesti Pak. Mau kiri kanan biar miring juga nggak apa-apa ya. Mau dibuat dua lubang misal 8 kan sebelah kiri. Iya. Semeter kali semeter, lubang sebelah kanan semeter kali semeter apa? Ini untuk pertama tadi itu Pak yang menjadi acuan kita dan lebih memudahkan kita juga. Ya. Iya, Master. Ya. Benar ini. Unmute dulu semua Master. Ya, saya unmute dulu semua ya. Ya, silakan yang mau tanya Pak di dulu. Nanti malah main. Oke, yang mau tanya Pak. Ya, siap. Izin Master. Ya, siap. Untuk masalah sekat tadi Master, bangunan seperti itu kita kan 68 Master. Ya, 68. 68 dengan void larnya itu 4x4. Jadi 43 4x3. Jadi satu bangunan itu tulangannya 43. Tiap
Ya. Anunya dibagi 4 jadinya. 1 untuk larnya, 3 untuk ruangan dan disekat semua. Aduh, sempit sekali itu ya. Berapa tadi? 4 kali. 3. Kalau begitu Jadi Pak, mohon sekat tengah aja Pak. mohon pencerahannya. Sekat tengah aja Pak. Kalau terlalu banyak sekat sempit lagi. Itu malah sekatnya menghalangi akses. Itu boleh dilakukan kalau koloninya sudah banyak Pak. Kalau koloninya sedikit ya susah. Sekat tengah kita buang, Master. Justru sekat tengah tuh maksudnya gini. Kalau lebarnya gini, segini, ini aja yang sekat tengah, bukan berpalang begini. Ini yang sekat tengah. Nih, dari tulangan itu kita sekat tengah. Iya, Master. Nah, di sekat ini nggak ada lubang. Dikasih sekat, Master. Larnya Ya? dikasih sekat, Master. Lar, Dari lar di menuju ruang inap dikasih sekat. Ya, menuju ruang inap kasih sekat. Dari atas itu minimal 60 untuk menutupi sirip. Yang penting luas lar itu minimal 1,5 meter. 1,5 meter. Jangan pelit amat sama lar, karena lar ini pintu masuk ya. Bisa bikin 2 meter ke 2 meter. Itu bagian lantai atas. Kalau bagian lantai bawah nggak disekat pun nggak apa-apa, cuma sekat gantung. Nah, ini yang bicara sekat dalam. Kalau sekat dalam ini yang tulangan 3 tadi bisa sekat tengah aja sedikit. Kalau punya Bapak itu. Ini perlakuannya umum ya, tapi nanti di buku sini nanti Bapak Ibu akan mudah setelah melihat gambar itu akan mudah memahami kok. Setelah ini akan Bapak Ibu install aplikasinya di HP. Bukunya ini berupa aplikasi, insya Allah akan Bapak Ibu install di HP. Nanti kalau ada yang kurang dipahami kan kita bisa kontak Pak. Ya, siap. Nah, yang penting kita silaturahmi dulu. Saya bisa mengenal Bapak Abdul Sahid, Bapak Adnan dari Kaltim, senior kita juga Bapak Abdul Rahman dari mana nih Pak? Jadi di sini ya silaturahmi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Saya izin bangga Master. sekali. Jadi sekat itu mempengaruhi terhadap akses burung di dalam ya, Master? Iya. Karena salah satu teknik mengunci anakan itu memanipulasi ruangan dengan sekat. Nah, itu kalau ada koloninya. Ya, karena anakannya kebanyakan itu lari, Master, karena di tempat kita gedung di tempat kita tuh karena tidak itu hukum alam Pak, hukum alam. Kenapa? Contohnya Bapak sudah punya 2 gedung, kalau anak nggak pindah gedung baru ngeharap apa Pak? Ya, betul Master, itu hukum alam. Jadi itu betul. Itu rezeki Allah sudah yang tentukan. tempat Jadi kita ada nggak kabur gedung baru tuh ngarap gedung apa, tapi ada untuk katanya meminimalisir. Karena kan kita juga capek-capek nih, beternak ngumpulin nggak panen, sarang sampai kronis supaya anak kembali dengan cara manipulasi ruangan dengan sekat-sekat itu tadi. Kalau dia sudah berbentuk koloni. Nanti juga saya mau dengarkan testimoni dari kawan-kawan pengguna SP saya. Silakan nanti yang mau bicara setelah kita bahas ini. Oke Bapak, yang tanya RBW 4 kali berapa? Sudah. Master. Kalau monitor. Ada yang ada. Izin. Siap. Stop. Saya mutal dulu. Ya, satu-satu ngomong, Pak, supaya bisa disimak.
Halo, Bapak. Ya, izin. Kita lanjut. Nah, jadi ini tadi akses, ini sudah di bab 3 ya. Akses burung tadi adanya void zigzag dan void loss. Nah, kemudian kita beranjak ke lantai 3. Sama Pak, di lantai 3 kita juga harus bikin lubang supaya bisa bantu akses burung. Kenapa? Agar memudahkan itu tadi burung ketika masuk dari lantai atas, masuk ke ruangan lar, masuk lewat lar dan menjangkau di lantai paling atas. Kalau ada lubang di setiap void, banyak lubangnya, kan dia bisa turun terjun ke bawah, Pak. Bahkan saya pernah di Pulau Wali Mandar. Saya lagi setting nih, kemudian saya buka pintu masuk kita manusia, ruang operator, burung sampai tembus ke situ keluarnya. Kenapa? Saking penasarannya burung itu dengan sumber suara. Jadi burung itu masuk mulai LMB, mutar-mutar masuk lar, main-main di ruang inap, kemudian sampai tembus ke tangga dan tempat kita masuk ruang operator. Saking penasarannya burung. Kok burung ada lewat sini? Kenapa? Karena burung memang itu navigasinya adalah suara. Jadi berdasarkan kesimpulan itu bahwa memang void ini perlu void dalam ini perlu diadakan gitu supaya tidak ada burung mudah mengakses jalur. Jadi, nah ini ada di gambar Bapak Ibu, ini untuk bangunan yang apa ya? Saya perkecil dulu supaya teks jelas Pak ya. Halo. Ya, Halo, cukup jelas. Nah, jadi di situ ada tanda panah, air siram dinding. Ini untuk beton ya, untuk beton. Untuk yang sudah punya bangunan beton. Kalau sudah ada sistem pengairan seperti ini, kita tidak perlu ada air di dalam rumah burung walet. Apalagi di lantai dasar, itu nggak perlu. Karena sarangnya nanti kronis, dan burung nggak mau di situ. Jadi di bawah bangunan 3 meter tadi, nggak perlu pakai air lagi. Kalau sudah ada sistem pengairan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh konstruksi bangunan di mana ini void 4, anggaplah ini minimal 8 kali 12 atau 8 kali 16. Anggaplah 8 kali 16 nih. Ambil setengahnya 4 untuk luas void. Nah, sebenarnya luas void itu 25% sampai 35% luas bangunan, Pak, pada umumnya. Dan pertanyaan saya, apakah bangunan Bapak sudah mencapai 25 sampai 35% voidnya? Nah. Kemudian ventilasi minimal 4 meter persegi itu ada 9. Kemudian lubang-lubang di sini juga ada. Nah, pipa-pipa di sini juga sebenarnya ini teori tambahan, Pak, untuk bagi gedung yang panas tadi, yang kecil tadi, 4 kali keburu udah bikin beton 4 kali 8, tapi susah jebol-jebol ini dan itu, bisa gunakan metode pengairan, Pak, dengan pasang rain room atau hujan buatan di dalam rumah. Kalau yang kayu jangan berkecil hati, bisa gunakan pompa RO dan di depan LMB saja disemprotkan itu. Memancing burung nggak apa-apa, karena semua burung itu pasti suka air, Pak. Kecuali burung yang mama muda itu. Pak Joni. Nah, jadi saya contohkan di pompa RO itu, kalau Bapak taruh itu di depan di depan LMB, itu burung akan terpancing. Dan banyak yang sudah menerapkan teknik ini. Salah satunya dari siapa ya? Ya. Ya, kenapa Pak? Video-video saya yang sudah menampilkan teknik saca ini adalah konstruksi teknik saca, Pak. 50 juta ya ini. Bapak penasaran kan dengan saca?
Soalnya saja tuh seperti ini, dindingnya di samping, void, kemudian ada lubang tengah, ventilasi harus sekian. Dan ada ritual, Pak. Ritual tahu nggak ritualnya? Nah, ritualnya itu setiap jam 3 kita sudah harus menyiram dinding sampai jam 5, Pak. Mantap ya. Menyiram dinding selama 1 minggu. Siram terus dinding itu selama 1 minggu. Manual kita bersihkan terus selama 1 minggu. Supaya begitu burung pulang, suhu sudah sejuk. Nah, itulah ilmu saca. Ritualnya itu dia ilmu siram dinding. Dinding ini kita basahin semua, Pak. Kita sapu, kita bersihkan. Kita sendiri yang melakukannya. Nah, nanti begitu dia burung pulang, spuyer itu sudah main. Sudah menyemprot di muka LMB seperti hujan. Nah, makanya burung tuh mengeluarkan suaranya. Nah, itulah titik emas sebenarnya. Mungkin Bapak agak nanti ada video yang saya perlihatkan bagaimana sih cara kerjanya rain room ini. Tapi ini kalau untuk kayu kayaknya agak perlu perhatian khusus, Pak. Soalnya kalau kena air terus bisa ini kan lapuk. Tapi kalau kita taruh di luar itu kelihatan tetangga, nanti ditiru juga takut. Nanti kalau misalnya kurang respon, Pak, suara, itu pancing dengan air. Insya Allah itu. Yang penting standarkan dulu gedungnya. Ini kan kita bicara masalah burung nih, supaya mau datang. Itu pancing dengan air, dengan suara. Tapi syaratnya harus standar gedung dulu. Standar gedung dengan cara ini tadi, 4 meter persegi, 9 lubang. Kemudian ada aksesnya lumayan, 35% dari bangunan. Kemudian ventilasi, kemudian selokan pinggiran, hama, dan lain-lain kan memang sangat menunjang, Pak. Apakah kebutuhan RBW kita ini sudah terpenuhi? Itu pertanyaannya sama Bapak. Bangunan sendiri nih, sama bangunan sendiri, apakah bangunan saya sudah standar? Apakah bangunan saya sudah standar? Itu pertanyaannya. Masuk di dalam aja, Nak. Nah, jadi kalau misalnya bangunan kita belum standar, Pak, burung juga nggak bisa ya, berarti ada tanda tanya kan? Kenapa nih burungnya suara sudah respon kok nggak bisa? Jadi semuanya tuh saling mempengaruhi. Yang penting Twitter tarik tadi, Pak, yang saya bilang tuh disilang. Nah, jadi nanti akan saya konstruksikan penempatan Twitter tarik yang baik itu seperti apa sih? Tapi sambil kita bahas. Oke, kita sampai di bab pokoknya sudah tidak sabar lagi nih pengen membagikan bukunya. Ini sekat. Sekat. Jadi sekat ini sebenarnya ada oknum ya, oknum yang mengatasnamakan bahwa nggak ada sekatnya itu burung-burungmu ya dapat kerjaan lagi dia kan supaya bisa merehab RBW. Dan ini kan di kampung-kampung itu tidak menutup kemungkinan, Pak ya, ada orang yang seperti itu mungkin memanfaatkan karena mungkin ada ilmu di sekat dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kenapa burungnya nggak masuk, nggak ada sekatnya itu, nggak ada anunya itu kan, itu ada praktisi dan konsultan-konsultan yang timbul di kampung-kampung biasanya seperti gitu kan. Nggak ada sekatnya itu, langsung memponis. Saya sering menemukan itu, Pak. Padahal sebenarnya selain syarat lokasi, desain, standarisasi, itu juga sangat sekat ini untuk tadi memanipulasi ruangan untuk mengunci anakan. Karena mereka sistemnya koloni, berkelompok. Jadi ada koloni ini, ada koloni itu. Jadi dia tidak mau saling menyatu. Untuk memanipulasi ruangan itu supaya anak itu terjebak dan tidak bisa keluar masuk akses. Sebenarnya itu fungsi dari sekat untuk membuat kamar-kamar gitu, nah kamar-kamar khusus
ini tempatku, tidak tercampur baur dengan yang lain. Coba perhatikan kalau Bapak punya CCTV, perlakuan burung itu dia pasti mencari pasangan dan satu burung lain mengganggu pasangan lain. Itu ada, Pak. Jadi fungsi sekat ini untuk membuat kamar-kamar dan masing-masing. Dan penelitian ini pernah saya lakukan di sebuah RBW yang itu tidak diciptakan sebuah RBW, tapi itu rumah yang ada kamarnya. Kemudian kok walet ini sukanya dia di kamar-kamar gitu. Nah, terus kan otomatis kamar ini terdiri dari sekat. Kenapa kita katakan sekat? Karena mungkin bahannya murah, bukan dari dan tidak disengaja, makanya kita katakan sekat. Nah, tapi kok walet ini dia sukanya yang di kamar-kamar. Ternyata sifat mereka itu tadi, dia membentuk koloni untuk daerah mereka sendiri, sebenarnya untuk memanipulasi ruangan lah, membagi ruangan lah. Karena kan namanya koloni ini dia punya sejenis ratu atau gimana gitu ya, istilah yang digunakan oleh teman-teman. Intinya begini Bapak Ibu, sekat tidak usah terlalu menjadi bahan yang diperbincangkan begitu rumitnya. Intinya adalah burungnya mau datang. Iyalah, intinya burungnya mau datang dulu dan bisa berkunjung. Sekat ini menjadi syarat yang sekian. Intinya dulu adalah yang tadi, lokasi, standarisasi, suhu, dan lain-lain. Saya rasa ini sudah suasananya mulai tegang. Kita ngopi dulu, Bapak, atau ada yang mau ditanyakan? Iya, izin tanya, Master. Ini kan sekat terdiri macam-macam ya. Ada jenis dari kain, Ya. ada terpal, Ya. ada string jersey. Apakah dari sekat macam-macam itu pengaruh, Master ya? Semuanya tergantung dari kebiasaan, Pak. Pertama, saya mengatakan bahwa terpal itu nggak bagus. Tapi ada yang pakai terpal, mau aja burungnya. Bagus. Saya mengatakan kain itu nggak bagus. Tapi ada yang pakai kain, ada aja yang mau burungnya. Nah, jadi saya mau bahas mengenai spesifikasi dari sekat itu sendiri ya. Jadi bisa kita, supaya tidak multitafsir. Saya tidak menjas bahwa terpal itu tidak bagus, kain itu tidak bagus. Tapi saya mau bahas spesifikasinya dan kelebihan dan kekurangannya, Pak ya. Ini kan Bapak tanyakan masalah bahan kan? Betul. Betul, Nah, betul. jadi saya bahas spesifikasi dan kekurangan dan kelebihan. Pertama, terpal itu dia memantulkan panas, Pak. Yang kedua, dia memantulkan cahaya. Apalagi dia punya tekstur warna. Karena pori-pori permukaannya dia sifatnya memantulkan. Bila kena cahaya, mantul dia. Panasnya pun mantul. Itu kelemahannya. Kalau di dalam ruangan, oke, enggak masalah. Tapi kalau dia dilar, kayaknya ada masalah tuh. Kemudian dia bisa goyang kalau kena angin. Dan itu menjadi momok yang menakutkan bagi walet. Nah, ini berlaku sama seperti kain. Kalau itu tidak dibentang dengan benar. Jadi kayak orang-orangan sawah, Pak. Orang-orang sawah itu kan kalau kena angin bunyi, burung takut dekat itu. Gimana, Pak? Masuk akal nggak? Ya, betul-betul, Master. Sip, kita sudah tangkap itu. Nah, jadi Oke. yang paling efektif adalah gunakan triplek, kemudian cat hitam. Karena triplek itu nggak mungkin goyang, karena dia permukaannya adalah pertama memang panas tidak diserap. Kemudian kita mudah membuka, menutup. Habis itu, ini masalah biaya sih, Pak, sebenarnya. Ya. Biaya dan ketersediaan bahan. Kalau misalnya ada biayanya, yang bagus, paling bagus itu triplek sudah. Tapi kalau memungkinkan dengan kain, asal tidak goyang-goyang, asal cahaya tidak tembus, kan kain tuh ada lagi jenisnya, Pak. Ada tebal cottonnya 30S, ada 24S. Nah ini kan kalau orang pukul rata, pokoknya sekat pakai kain. Tapi kain yang mana dulu? Ada yang pakai ambal. Kemarin pakai ambal, Pak, begitu anak lengket, ternyata kejerat benangnya dan meninggal mati di situ. Kenapa? Ini kain benangnya itu tadi
kan sifat walet begini bertengger ya. Begitu dia cengkeram, nyangkut. Dan saya temukan mati dia di atas ambal itu sekat tadi. Karena kan belajar terbang ketabrak. Nah, ini kan salah satu temuan. Mungkin ada kasus-kasus yang Bapak temukan. Tapi ini tidak berlaku secara umum ya. Kita bicara bahas masalah bahan. Tapi kalau triplek, akan mantul jatuh, terbang lagi, Pak. Tapi kalau kain, bisa nyangkut. Ya, kemudian kelebihan kain murah, bisa dilipat. Habis itu kita punya banyak kain. Karena memang kain di rumah pasti tersedia. Ini bicara masalah bahan. Jadi sebenarnya banyak orang menggunakan bahan yang tidak sesuai bagaimana mestinya. Namanya sekat itu bangunan, ya gunakan bahan bangunan. Jangan gunakan bahan rumah tangga. Iya Pak ya? Ya itulah Master. Kita dengarnya cuma dari kata teman-teman. Katanya Izin, ya Master. begitulah korban kita. Izin bertanya, Master. Saya pindah karena hujan, Pak. Angkat tetap. Suara saya nggak terdengar, saya pindah karena cuaca hujan. Pak. Izin bertanya, Master. Lumayan ada pesertanya 40 orang lebih. Jadi saya cari ruangan yang meredam dulu ya. Suara dulu Pak ya. Pak, ditambah lama lah. Supaya suara teredam Pak lah. Pinjam laptop. Aja lah, ini laptopnya. Itu salibu mana nih? Perekam suara. HP, perekam suara pegang. HP-mu ya. Pegang. Oke. Ya. Udah, Bapak Ibu jelas aja ya. Saya harus cari lokasi ya. Begitu. Remote AC. Kita kan remote AC coba mau Mira. Maaf ya, Bapak Ibu, saya cari tempat yang harus tadi kan di luar nih hujan, kemudian suara seng tuh ganggu. Jadi saya harus cari lokasi dulu, izin dulu sama Bapak untuk di kamarnya. Karena ini peredamnya juga luar biasa. Sebenarnya kalau di studio saya nggak masalah, tapi karena ada masalah kemarin, aduh luar biasa sekali. Jadi intermezzo lagi, saya jelaskan ya, asisten kameramen saya kemarin tuh umur 18 tahun, seminar ini saya rancang sama dia, itu gantung diri Bapak Ibu. Aduh. Jadi saya di parnoan. Oke Bapak, sempat tersendat, kita sampai mana tadi? Mohon maaf ya. Kesana pikir. Yang mau ditanyakan lagi Pak? Izin, Master. Ya. Fungsi penyekatan itu apa sebenarnya, Master? Terima kasih. Itu untuk memanipulasi ruangan, kemudian untuk meredam cahaya, untuk akses juga. Sebenarnya kebanyakan orang sekat itu untuk membuat cahaya sih. Petani ini biasanya cahaya aja dia. Jadi umumnya peternak menggunakan bahan padat seperti papan atau triplex sebagai sekat secara ekonomis. Nah, karena tadi teman-teman menggunakan kain itu karena kain itu yang murah dan lain-lain. Nah, jadi fungsi sekat itu untuk mengunci anakan. Kemudian fungsi sekat untuk meredam cahaya, fungsi sekat untuk membedakan antara ruang A dengan ruang B.
secara umum ini ya. Nah, jadi nanti modifikasi sendiri Bapak Ibu. Nah, tadi kan yang kita bahas adalah dari segi material dan bahannya. Sekarang kita bahas dari segi fungsi. Jadi dari segi fungsi itu sebenarnya itu tadi, anakan kalau masuk ke sekat-sekat itu kan bingung dia. Jadi dia nggak potensi untuk keluar. Dan dia merasa punya tempat sendiri. Tidak tergabung dengan induk. Kan biasanya anakan kalau tergabung dengan induk dia agak susah mencari pasangan dan lain-lain. Tapi kalau dia sudah berkelompok, dia mencari tempat yang dekat-dekat situ aja. Nah ini sepertinya kasus umum yang sering saya temukan. Kumututi baik. Bentar Bapak Ibu ya. Sabar deh. Anda betul sakit. Kita ngasih nih, Gus. Oke, mohon maaf saya tinggal tadi karena harus ngambil power bank lagi dan lain-lain. Oke, Bapak, fungsi sekat yang seperti saya bilang tadi sesuai dengan apa yang itu kita tidak memandang dari segi estetika, tapi kita memandang dari segi fungsi yang memang padat dan tidak bisa goyang. Habis itu apa ya? Mungkin Bapak Ibu paham sudah maksud saya. Jadi lebih baik gunakan bahan-bahan bangunan yang memang diciptakan khusus ya untuk bangunan, bukan alat-alat rumah tangga yang dimodifikasi gitu. Saya sering lihat ada yang menggunakan sekat dari matras tempat apa? Jadi ada gambar upin-ipinnya, jadi gambar ininya itu kan tidak identik. Kalian sangat Bapak Ibu pasti pernah lihat di mana di media sosial ada orang gunakan ambal yang ada coretannya, corak ininya, kemudian ada gambar Doraemon dan lain-lain. Pasti Bapak pernah lihat sekat seperti itu. Ada plastik yang dengan ini dan itu. Sebenarnya itu adalah sekat yang diada-adakan. Sekat yang efektif dan bagus itu sebenarnya ya triplek, dicat hitam. Itu saran dari Pak Andreas, Peter, Smart Channel. Sekat itu, Izin Mas. Ya, siap. Master. Ya, siap. Izin Master, kalau sekatnya itu pakai apa? Pakai terpal tetapi memakai rangka kayu, Master. Jadi Boleh. dia tidak goyang dan tidak anu, dan warnanya dicari yang warna gelap, bisa Master? Boleh. Ini semuanya saya bilang tadi faktor biaya, Pak. Faktor ekonomis dan praktis. Saya menjawabnya secara umum. Kalau situasi tempat Anda memungkinkan, dan Anda bisa mengatasi terpal tadi untuk memantulkan cahaya, nggak apa-apa. Tapi ini untuk standar, lebih baik gunakan bahan padat. Kalau mau gunakan rangka, yaitu memang terpal juga pakai kayu, dan pakai staples tembak, dan saya juga terapkan itu. Dan itu murah. Murah, efektif, efisien. Dan ya, siap. Ini Master, kan gedung saya kan 5x30 itu bagusnya berapa sekat dalam ruangan tuh Master? 30. Sebenarnya setiap kamar itu sekatnya bagusnya setiap 4 meter persegi itu memang ada kamar-kamar. Kalau 5x30, pertama 5 kalau dibagi 2, 2,5 agak sempit. Itu kalau 5x30
kayaknya perlu LMB di sebelah ujung sana kasih LMB juga, ujung sini kasih LMB juga, Pak. Nggak bisa lagi, Master, karena kan di depan udah ada gedung lain lagi, Master. Itu susahnya mengatasi, karena masa masuk dari 5 meter ke sini sampai 30 jelajah sana kan agak gimana gitu. Ya, itu penting aku, Master. Jadi nanti Pak, begini aja Pak, saya tidak bisa jawab itu karena tidak melihat konstruksinya. Nanti potongan dari jauh, kemudian dari jauh Pak ya, dari sudut kiri kanannya, supaya kita bisa analisa. Ini butuh perhatian khusus karena 4x30 ini jarang ditemukan Pak ya. Coba teman-teman, jarang karena persegi sekali. Itulah bodohnya aku, Master. Udah bagus 5x5 banyak sarangku, tambah 25 meter, hilang burung. Nah, makanya itu tadi, karena kaget, makanya saya bilang pelan-pelan. Ini makhluk liar. Jadi kalau mau nambah, itu silakan tambah, tapi bikin lubang. Nah, 1 tahun setelah dia ada sarang dan lain-lain, baru jebol sedikit. Kalau langsung, kaget dia Pak, karena terganggu dengan keamanan dan kenyamanan. Banyak sarang burung yang seperti itu kasusnya. Karena burung itu, dia kalau sudah tahu lokasinya terganggu, dia akan mudah untuk pindah. Tapi kalau misalnya dia nyaman, gedung roboh pun dia akan kembali, Pak. Jadi masalahnya ini shock burungnya shock. Gedung. Jadi mulai dari nol lagi, Pak. Nanti ini ada perlakuan khusus. Tolong kirimkan gambarnya 4x30. Seperti apa sih? Jarang kan Pak ya, Bapak Ibu ya, melihat gedung seperti itu. Jarang. Iya, Kayak jarang. kereta api gitu kan. Kalau tahu gini lebih baik tambah madu pada tambah ruang inap. Oke, Bapak Ibu. Aduh terus. Dari luasan 4x8 itu setidaknya terdapat 2 ruang dan fungsi yang berbeda. Jadi masuk ke ruang sarang, sementara ruang kedua yang nanti Bapak Ibu bisa baca bukunya setelah ini, kalau saya kirim dulu. Ini hanya saya aja. Oke, selain itu, nah kita masuk di suara. Sebelum masuk ke lain, Master. Ya. Sebelum masuk ke tema lain, saya mau tanya pengalaman pribadi saya ini yang saya lakukan sendiri inisiatif. Oke. Dalam ruang saya itu, saya taruhkan lampu 5 watt di bawah sekitar setengah meter dari pintu tuh. Kasih hidupkan lampu sedikit. Apa boleh itu? Itu di mana? Di pintu. Kan saya ada gedung saya ini begitu masuk ke dalam pintu pertama, itu ada ruang sekat ruang operator. Kemudian ada pintu kedua itu yang masuk ke dalam ruang inap. Saya buatkan lampu kecil 5 watt. Kemudian saya tutup dengan kain hitam. Ada keluar cahaya sedikit. Saya taruh di pintu besi itu, nampak sedikit memang. Sekitar setengah meter nampak cahaya itu yang agak remang-remang. Siang malam itu berlaku. Apa boleh itu? Sebenarnya nggak boleh Pak, karena itu bisa mengganggu akses. Itu kan di lantai dasar ya, pasti di lantai dasar itu. Ya. Cahayanya maksudnya pembiasan cahaya itu tembus ya. Sebaiknya Pak nggak usah, kalau di ruang operator itu kalau mau gunakan senter aja, nggak usah pakai lampu. Nggak, itu Pak. Ruang operator saya sorongkan ke dalam, saya buatkan dia keluar sinar ke dalam ruang inap. Mana tahu kan dia pulang malam-malam gelap mungkin sepikiran saya. Oh, itu saya kurang sepakat Pak. Itu karena peruntukannya gini. Kalau burung sesatnya banyak ya nggak apa-apa. Kalau burung sesatnya 1-2 aja, kemudian itu mengganggu yang ada di dalam, Bapak pertaruhkan mau masuk satu tapi keluar yang banyak kan bahaya Pak. Lebih baik cara-cara seperti ini dihindari. Dulu saya pernah Pak, coba ada bohlam yang 5 watt yang bulat tuh kan, bohlam. Saya taruh, ini caranya Pak Arif Budiman. Ya, jadi ada bohlam 5 watt yang pernah ikut seminar mungkin, dimasukkan dalam pipa paralon 5 in. Kemudian ditaruh di dalam ruang inap. Jadi pembias cahaya tuh kayak remang-remang. Tapi kelemahannya apa?
pipa itu jadi apa ya? Karena panas Air. itu meleleh. Kemudian yang kedua, karena terangnya itu burung jadi stres. Burung hilang, Pak. Hilang semua burung yang ada di kandang saya itu. Di RBW. Jadi risih burung itu kalau ada cahaya seperti itu. Apalagi cahayanya nggak konsisten. Dan cahayanya itu beda dari cahaya matahari. Cahayanya itu burung nggak familiar dengan itu. Artinya di alam habitatnya burung nggak ketemu cahaya. Ini cahaya apa sih? Kita kembali ke kodratnya, Pak. Dia nggak punya insting, nggak punya otak, dia nggak bisa mikir. Oh ini lampu nggak apa-apa. Semuanya tergantung dari kebiasaan sih. Nah, kalau memang Bapak rasa itu perlu dan itu tidak mengganggu dan burungnya masuk aja nggak apa-apa. Tapi saya tidak berani mengiyakan untuk diterapkan untuk semua orang karena perlakuannya pasti beda, Pak. Ya, ya. Jadi Oke, ini kalau saran. inisiatif pindah saja nanti kalau begitu. Cuman saya kira cuma hanya remang sedikit saja cuman. Ya kan Ya, itu kalau nggak ada kira-kira ukurannya, Pak. begitu ya, kita pindah saja nanti. Kemudian Ya. yang kedua, di Ya. pintu masuk itu jarak dari LMB dengan ke atas atau bola kuning 180 watt terang. Wow. Jaraknya Wow. sekitar 2 meter. Itu boleh di luar. Tapi ventilasi tembus nggak, Pak? Ke ventilasi ya di atasnya nih. Ini LMB. Di atasnya tertaruh bola 180 watt bola kuning, pijar kuning itu, Philip. Nanti dipotokan aja deh. Di luar. Ya? Menerka-nerka agak susah, Pak. Jadi pernah saya tangani satu gedung di Gosong Panjang. Itu burung hari pertama dia nginapnya cuma 1 ekor. Setelah kita rehab ada 7 ekor. Dan di hari ketiga kok hilang. Ternyata saya lupa matikan lampu yang depan ada LMB. Dia awalnya pakai lampu nih karena banyak burung hantu. Gantunglah lampu terang di dekat LMB. Waktu itu saya dan tim bersama Maestro, Sidarman, dan tim Master Walet lainnya menggarap gedung itu. 1 ekor, malam kedua kita dapat 7 ekor. Malam ketiga aku hilang semua. Ternyata saya lupa mematikan lampu yang ada di depan LMB. Nah jadi faktor shock dan kebiasaan ini juga sangat berpengaruh, Pak. Kenapa begitu ada lampu kok langsung hilang burungnya? Ternyata cahayanya itu masuk ke dalam ruang inap dan itu dia mengganggu banget. Apalagi warnanya warna putih, warna kuning, warna. Tapi suaranya ini cahaya ini nggak masuk ke ruang inap ini di lantai 2. Ya, yang penting cahayanya ke ruang inap, Pak. Itu aja. Hanya saya tidak mau mengatakan dan menjawab, saya menjawab secara umum saja. Karena kasus ini kasus khusus dan kasus yang tidak ditemukan oleh teman-teman yang lain. Kalau saya iyakan nanti di unmute dulu semua, Master. Unmute dulu, Master. Unmute. Ya, anggap aja hiburan kita, Bapak Ibu. Gimana Mas Adi? Itu berarti lampu yang di LMB luar tuh nggak mempengaruhi ke dalam ruang inap. Yang penting dia jangan masuk, Pak. Yang penting jangan masuk ke dalam ruang ini. Dalam ruang. Nah kan saya perkenalkan lagi kemarin lampu yang otomatis itu kan lampu sensor gerak itu. Ya. Itu lumayan membantu loh. Kalau kita pasang 10 unit itu harganya tahu nggak Bapak Ibu? 24.000. Lampu sensor itu 24.000 doang. Saya beli online. Ya, itu saya bagus, kemarin taruhkan lampu itu setelah dengar dari Mas Walet juga ada diskusi di grup kita. Cuman bolanya itu lampu Philips 180 watt warna kuning. Kemudian saya taruh di lantai atas kali, di atapnya lah. Jarak dengan ternyata 2 meter dengan Pak LMB.
Enggak, maksudnya itu Apa? dirapatkan di dinding, Pak. Jangan sampai cahaya itu terbias. Itu dirapatkan di dinding, mentok di Oh dinding. enggak terbias ke dalam itu enggak. Ya, kalau nggak terbias nggak apa-apa, Pak. Itu Oke, harus oke. ditempel di dinding. Jadi ini dia nggak, cahaya itu nggak memang hanya untuk di depan, bukan untuk di belakang. Kalau ada jarak begini, otomatis kan lampu holam di sini, sinarnya ini menyinari ke dalam. Tapi kalau ditempel di sini, Oh ini enggak, ada di nah atap. ini maksud saya itu ditempel. Kalau di atap kan, ya nanti pakai penutup piring itu tadi. Ya betul. Ada pakai penutup piringnya. Berarti enggak mengganggu ke dalam memang enggak apa-apa ya di luar dia. Itu saya hidupkan Sudah. jam 5 sore. Ya, Pakai ini sebenarnya timer masalah jam 5 sore. ini ada lampu sensor itu jam 5 dia sudah nyala. Ada kan lampu sensor, Pak? Saya tapi saya pakai apa Panasonic timer itu. Iya, ada lampu sensor. Ada lampu sensor. Yang bukan kemarin itu, bukan. Memang ada lampu sensor yang bulat juga, dicolok ke listrik sama. Tapi dia Ya. bagus kalau ada cahaya, dia mati. Kalau ada gelap, dia hidup. Sama, sebenarnya banyak sih, tergantung pengetahuan, informasi yang kita terima, lampu ini loh yang cocok. Nanti kita bakukan lampu ini, yang ini. Tapi orang menggunakan lampu B, masuk-masuk aja tuh. Jadi mengenai cahaya, jangan sampai di malam hari itu burung terganggu. Kembali kenyamanan dan keamanan. Karena kalau dia terdeteksi, Pak, terdeteksi oleh, kan dia merasa terancam nih kalau terlihat. Terlihat itu dari cahaya. Jadi kalau hal-hal seperti itu, ya itu menjadi syarat yang kesekian lah. Kita kembali ke pembahasan mengenai kita masuk ke mana nih, Pak? Suara ya, ke bab 5 ya.